Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Setelah melaksanakan salat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 7 halaman 53. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum melanjutkan, ringankan tangan Anda untuk terus mendukung channel ini agar video ini bisa terus bermanfaat untuk sesama umat Islam. Golongan pertama, yakni adalah orang yang tidak masuk neraka, adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudatul Uqala wa Nuzatul Fudala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau yang biasa kita sebut dengan tawadhu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajatnya dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 1, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridu Dham'an Lidurusis Zaman juz 2, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan, serta makan bersama mereka. Selain itu, Gus Baha juga memiliki cara agar tidak sombong, yaitu membelanjakan uang pemberian orang fakir, berapapun jumlahnya, untuk membeli kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar beliau mengingat pernah makan uang orang fakir. Itu cara beliau agar dapat terhindar dari kesombongan. Kedua, layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan
bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, dengan rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah, dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003. Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran, maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini. Bantuan dapat disalurkan secara langsung atau melalui lembaga terpercaya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2074, Nabi bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan, dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengejarkan agar manusia saling akrab, dekat, dan mengeluarga. Sebagaimana sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad juz 1. Nabi bersabda, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Juz 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan, dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminah ya Rabbal Alamin. Demikian video kali ini. Semoga